semua yang ikut andil secara moral atau secara material apapun bentuknya. Jazahumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahba'il kiram, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama berkumpul. Yang pertama dalam rangka HUT Republik Indonesia sekaligus Milad FPI ke-22 dan merayakan Milad Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab yang ke-55 tahun. Saudara, bicara soal Habib Rizik maka tidak akan ada habisnya kalau kita melihat dari berbagai sisi. Kalau kita lihat dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sumber, orang-orang yang dekat dengan beliau, orang-orang yang berinteraksi dengan beliau, masing-masing punya kenangan, masing-masing punya cerita. Saya sederhana saja, tidak berlebihan, tapi karena mata kepala saya sendiri yang menyaksikan, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqa. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Maksudnya jasad mewaris Nabi karena di dalam diri beliau ada darah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus bersambung sampai ke kakek beliau Syihabuddin Al-Akbar, nyambung lagi terus sampai ke Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf Muqaddam Ats-Tsani, nyambung lagi terus sampai ke Sayyidina Al-Muhajir Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, nyambung lagi sampai ke Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa, nyambung lagi terus sampai ke Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Al-Imam Husain Ibn Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dari segi nasabnya. Dari segi ibu beliau Al-Atta sama ketemu nanti di Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf. Dari segi darah mewarisi Rasulullah. Ini kemuliaan yang Allah kasih cuma-cuma, saudara. Nggak bisa orang mau iri bagaimana, itu pemberian Allah. Nggak ada orang habaib itu masih dalam perut ngisi formulir biar jadi habib, nggak ada. Tahu-tahu emang Allah udah pilih, nggak bisa, saudara. Itu kemuliaan zati, kemuliaan yang tidak berubah, yang merupakan pilihan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Jangankan jadi anak cucu Nabi, saudara. Andai kata orang jadi pecinta keluarga Rasulullah, ada ulama mengatakan faza kalbun bihubbi ashabi kahfin fa kaifa ashqa bihubbi ali baiti Muhammad. Anjing saja karena setia nemenin ashabul kahfi Allah abadikan tuh. Allah abadikan di Al-Quran. Kita baca setiap Jumat namanya. Anjing, gara-gara muliakan ashabul kahfi, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, Allah muliakan, namanya diabadikan. Kata ulama, fa kaifa ashqa bihubbi ali baiti Muhammad. Kalau anjing saja bisa menjadi mulia karena cinta kepada ashabul kahfi, maka bagaimana mungkin aku celaka karena mencintai anak cucu Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan sebagaimana di dunia kita kumpul bersama anak cucu Rasulullah, para ulama pewaris Rasulullah, di akhirat mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin ya rabbal
Itu yang pertama. Yang kedua, khalqan wa khuluqa. Beliau mewarisi Nabi khalqan, zatnya, darahnya, dan juga mewarisi Nabi khuluqan, akhlaknya, saudara. Dari berbagai sisi. Saya nggak berlebihan, bukan karena anak muji orang tua, mantu muji mertua. Enggak, saya bicara apa adanya. Karena haram hukumnya orang memuji karena untuk menjilat, hukumnya haram, saudara. Memuji orang yang nggak pantas dipuji adalah sebuah kehinaan. Tapi memuji orang yang mulia, maka kita ikut-ikutan kecipratan kemuliaannya, saudara. Dari segi ilmu dah yang pertama, Masya Allah, keilmuannya luar biasa. Cintanya sama ilmu sampai ubun-ubun. Sampai-sampai saya dapat cerita dari Umi Fadlan bin Yahya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Jangankan sehatnya, sampai kalau sakitnya beliau, kalau lagi sakit nih, nggak keluar kemana-mana, sakit, harus istirahat, itu di tempat tidur sekelilingnya kitab, saudara. Saking cintanya tuh sama ilmu. Anda boleh tanya supir beliau, Pak Aci Haji Zarkashi, 20 tahun lebih nemenin beliau. Itu yang namanya Habib Rizik. Kalau udah masuk mobil nggak buang-buang waktu. Jalan nih ke Jawa Tengah, misalkan ke Pekalongan mau ceramah, mulai masuk mobil, duduk, buka laptop, buka kitab sampingnya, turun-turun, udah sampai selesai baru ditutup itu laptop, saudara. Nulis isinya ilmu. Karangannya Masya Allah tabarakallah. Beliau punya kitab dalam ilmu faraid, Nisful Ilm namanya. Karena ulama mengatakan faraid itu adalah setengah daripada ilmu, ilmu waris. Beliau juga punya karangan dalam tafsir Al-I'jaz Al-Quran, Al-I'jaz Al-Ilmi, Mu'jizat Ilmiah Al-Quran. Tebal kitabnya, bicara tentang fakta-fakta daripada ilmiah yang diungkap dalam Al-Quran dari dulu, menunjukkan mukjizat Al-Quran ini betul-betul turun dari Allah Subhanahu. Itu tebal segini, saya sampai bingung kapan nulisnya, sibuknya kayak gitu, saudara. Beliau punya buku juga, tapi belum diterbitkan bukunya. Ada satu buku beliau tentang apa namanya, Syiah dan Wahabi di atas neraca Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ beliau menelaah secara objektif bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, menguatkan daripada dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belum lagi tesis S2 beliau tentang korelasi hubungan antara Pancasila dengan syariat Islam. Karena ada orang-orang yang berusaha benturkan Pancasila dengan syariat. Kalau pro syariat berarti anti Pancasila. Kalau Pancasila berarti nggak cocok sama syariat. Itu mau ngebodohin umat, saudara. Beliau tulis tesis S2, mendapatkan predikat cum laude tentang Pancasila dan kaitannya dengan syariat Islam, saudara. Alhamdulillah. Makanya ditakutin. Belum lagi tesis S3-nya tentang manahijut tamyiz bainal furu'i wal usul. Tebal segini tuh beliau tulis. Metode pemilahan dan pemilihan antara furu' dan usul. Karena mohon maaf, zaman sekarang banyak orang yang salah kaprah sehingga salah sikap. Salah kaprah bagaimana? Yang furu' dibilang usul, yang usul dibilang furu'. Yang mestinya beda khilaf dianggap nggak boleh ada khilaf. Yang mestinya nggak bisa khilaf dianggap boleh ada khilaf. Karena terbalik-balik. Contohnya orang liberal. Orang liberal urusan usul, prinsip, tapi dianggap nggak apa-apa kita beda. Ahmadiyah punya nabi baru, nggak apa-apa kita menghormati perbedaan. Ada apa kagak yang begitu tuh? Karena dia nggak bisa benar-benar bedain antara furu dan usul. Ada lagi kelompok sebaliknya. Masalah-masalah furu dianggap usul, begitu beda dikafir-kafirin. Contoh, yang suka ngebid'ah-bid'ahin maulid, ada apa kagak? Yang suka ngesyirik-syirikin orang tawasul, ada apa kagak? Kenapa? Karena dia nggak bisa bedain bener yang mana furu, yang mana furu mestinya khilaf nggak masalah, nggak usah ribut. Usul sebaliknya prinsip, nggak ada sama sekali celah buat khilaf. Nah, ini salah sikap. Salah memahami furu usul, akhirnya salah sikap. Orang Islam yang beda furu dikafir-kafirin gara-gara furu dianggap usul. Sebaliknya orang-orang liberal yang beda usul dianggap nggak kafir, padahal udah beda usul, saudara. Beliau tulis akhirnya disertasi S3, judulnya Manahijut Tamyiz Bainal Furu'i wal Usul. Tinggal ujian doang di Malaysia,
Cuman gara-gara beliau dicekal di Saudi, seharusnya udah ujian dari kemarin-kemarin, tapi sampai sekarang belum ujian. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi secara keilmuan luar biasa, cintanya sama ilmu ampe ubun-ubun, saudara. Cinta luar biasa. Mungkin saat ini saya pribadi belum menemukan dan belum melihat perpustakaan pribadi yang lebih besar dari perpustakaan beliau. Anda boleh lihat ke Megamendung, ada satu masjid, saudara, itu dari ujung ke ujung masjid isinya kitab besar, banyak, tapi ternyata itu belum semua. Itu baru kurang lebih setengah dari kitabnya Habib Rizik. Belum yang di Petamburan, belum yang di Mekah. Ini selama di Mekah nih hampir 3 tahun, baru 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Selama beliau di Mekah, Masya Allah, itu beli kitab sampai sekarang totalnya udah 1 ruangan besar, saudara. Baru belum ada 4 tahun tuh, saking cintanya sama ilmu, belajar dari ulama-ulama besar. Sebelum beliau berangkat ke Saudi Arabia, belajar dari Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Sampai-sampai saya ingat waktu itu nemenin beliau ke Tanggul, Habib Rizik mengatakan kepada Habib Ali ini guru ana, kata beliau. Ana dulu ngaji sama beliau di Masjid An-Nur Petamburan. Akhirnya Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, Sayyidil Walid ketawa. Kata Habib Ali, beliau senang murid ingat sama gurunya, walaupun murid udah jadi orang besar. Kata Sayyidil Walid, man arada an yanzura ila akhlaqis salaf ma'a ustadihin falyanzur ila hadza. Barang siapa yang mau lihat akhlaknya ulama-ulama salaf dulu sama guru-gurunya, lihat akhlaknya Habib Rizik. Sampai seperti itu, saudara. Belajar sama ulama-ulama sebelum berangkat ke Saudi, dilanjutkan ke Saudi Arabia, ngambil ilmu dari ulama-ulama besar. Salah satu guru beliau Syekh Abdul Fattah Abu Khuddah Al-Allama Al-Kabir, salah satu murid daripada Al-Allama Al-Kautsari, ulama besar, ahli madhab Hanafi, ahli hadis, karangan-karangan yang luar biasa. Qimatuz zaman indal ulama, safahat min sabril ulama, al-ulama al-uzzab, ulama besar. Itu salah satu guru daripada guru-gurunya Habib Rizik, saudara. Beliau juga yang saya dengar ketika beliau di Saudi, kalau lagi liburannya panjang beberapa bulan, ngaji ke Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki. Makanya kemarin waktu beliau ke Mekah ada videonya itu beredar. Abuya Sayyid Ahmad al-Maliki mengatakan, ahlan wa sahlan wa marhaban fi manzili syekhik Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki. Selamat datang wahai Habib Rizik di rumah gurumu Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki. Karena waktu beliau ngaji di Saudi Arabia, ngaji di Riyadh, kalau libur datang ke Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki. Beliau juga datang ke Al-Alamah Al-Habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumit. Luar biasa. Itu baru satu tuh dari segi keilmuannya doang. Belum yang lain-lainnya kita bahas. Mau bahas yang lain, Masya Allah. Dari segi istiqomahnya, istiqomah dalam segala hal, zahir batin. Bukan cuma depan orang, tapi di belakang, saudara. Saya dengar dari Pak Aci. Pak Aci ini yang nemenin beliau kemana-mana keliling Indonesia naik mobil. Kata Pak Aci, ya Beb, ana 20 tahun lebih, hampir 30 tahun nemenin Habib Rizik. Sekalipun ana belum pernah dengar beliau gibain orang kecuali dengan tujuan syariat, saudara. Karena gibah itu nggak boleh kecuali kalau ada tujuan syariat. Salah satunya apa? Ada yang zalim, maka kita pengen bahas bagaimana nih cara ngilangin kezalimannya. Atau ada yang ngelanggar syariat, pengen dibahas bagaimana solusinya, itu boleh, bukan gibah tuh. Atau ada penguasa yang zalim, kita kritik dengan cara adab, akhlak, atau sesuai dengan track syariat, itu bukan gibah namanya. Tapi kalau gibah tanpa ada musawwir, tanpa ada hal-hal yang dibolehkan secara syariat, nggak boleh. Kata Pak Haji, Beb, saya hampir 30 tahun nemenin beliau kemana-mana di mobil. Biar kata sekali saya belum pernah beliau ngomongin orang tanpa tujuan yang benar, saudara. Ini istiqomah namanya, luar biasa, saudara. Istiqomahnya berjuang, Masya Allah. Dari awal diri FPI itu tantangannya nggak main-main. Bukan baru kemarin ditawarin duit, dari dulu. Zamannya FPI perang sama barbar diskotik, saudara. Itu beliau bilang, entar duit datang seplastik, entar duit datang sekoper. Ada salah satu habaib yang ngomong sama saya ini tahu ada ulama-ulama yang nerima, tapi saya tahu betul bagaimana Habib Rizik dari dulu menolak istiqomah, saudara. Demi perjuangan. Ini keistiqomahannya. Tawadu
ibunya, Masya Allah, tabarakallah. Ketika 212, umat jutaan berkumpul, saudara. Partai politik kagum, gak ada yang bisa ngumpulin begitu. Betul? Majelis-majelis kagum. Beliau jadi pimpinan saat itu. Tapi apa kata beliau, saudara, di mimbar-mimbar setelah 212, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menekan hati beliau, saudara. Beliau ketika disanjung habis-habisan, beliau sampaikan di mimbar-mimbar, kumpulnya manusia segitu banyak bukan karena siapapun, bukan karena orang manapun, tapi semua murni karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan hati manusia? Jawab yang kompak, siapa yang gerakkan hati manusia? Siapa yang mengumpulkan mereka? Siapa yang menyatukan mereka? Takbir. Itu beliau sampaikan di mana-mana. Beliau pernah pesan sama saya, Hanif, dan kepada menantu-menantu beliau, manakala kita berdiri di mimbar dakwah, jangan pernah kita merasa lebih mulia dari orang-orang yang ada di bawah, saudara. Saya dengar pesan ini dari dua orang. Yang pertama dari guru saya Habib Segaf Baharun, selalu beliau mengulang-ulangi kata ini. Dan yang kedua dari beliau Habib Rizik, saudara. Tancapkan dalam hati, begitu kita berdiri di mimbar dakwah, jangan pernah merasa engkau yang paling mulia, orang lain lebih rendah darimu. Enggak. Kalau begitu dakwah kita nggak bakal sampai ke kuping orang. Tapi pesan beliau, begitu kau berdiri di mimbar dakwah, pandang mereka semua yang hadir lebih baik darimu. Tundukkan itu hawa nafsu, saudara. Jangan pernah merasa sombong. Jangan nyusahin orang. Jangan, ya Allah, luar biasa. Di balik kegarangannya, ketegasannya ada tasawuf yang begitu dalam. Enggak ngarep pujian beliau. Enggak takut cacian. Kalau harus mengatakan AA, dikatakan apapun cacian, enggak peduli, saudara. Kalau harus melakukan sesuatu, enggak peduli pujian. Enggak nyari popularitas. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang angkat. Mau bicara apa lagi? Birrul walidain, baktinya sama orang tua, yang saya dengar langsung dari istri saya. Selalu diceritakan itu sama ibunya beliau, sama ibu istri saya, sama mertua saya, Syarifah Ummana, Syarifah Fadlun. Habib Rizik sebelum beliau punya rumah masih ngontrak, tapi beliau udah bangunin rumah buat ibunya, saudara. Diduluin tuh ibunya, dia masih ngontrak, ibunya udah dibangunin rumah. Makanya Allah kasih keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga Allah batin beliau. Dimenangkan perjuangannya, diistiqomahkan langkah kakinya, dan mudah-mudahan kita terus dapat keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal. Oleh karena itu, saudara, oleh karena itu nggak rugi kalau kita berjuang di belakang ulama-ulama yang istiqamah. Nggak rugi, saudara. Justru merugi mereka yang membenci ulama-ulama yang istiqamah, saudara. Jangan dipikir tubuh dijarot dengan dia bakar fotonya Habib Rizik malah menjadi hina, malah menjadi rendah. Jangan mereka pikir dengan difitnah chat malah menjadi hina, malah menjadi rendah. Saudara, demi Allah, semakin seorang ulama dihina, semakin seorang ulama direndahkan, demi Allah akan semakin diangkat oleh Allah dan diberikan kemenangan oleh Allah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya, kira-kira umat Islam siap istiqamah di bawah komando beliau? Siap terus berjuang bersama beliau? Siap ikut komando para alim ulama? Kalau nanti ada kabar Imam Besar Habib Rizik mau pulang, siap rame-rame kita jemput? Siap rame-rame kita jemput? Siap berjuang bersama para habaib? Siap berada di barisan Imam Besar? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu,